Inilah organ paling kompleks kedua setelah otak dan bertanggung jawab atas 80% hal yang kamu pelajari. Ya, saya sedang membahas limpa. Tidak, tunggu. Maksud saya, mata. Ya, berapa banyak warna yang bisa dikenali mata dan kenapa kamu punya lebih banyak kesamaan dengan hiu daripada dugaanmu? Mari kita lihat. Matamu punya lebih dari 2 juta bagian yang berfungsi. 1 juta saraf menghubungkannya ke otak. Semua bagian bekerja sekaligus, memproses sekitar 36.000 bit informasi per jam. Mata melihat benda dengan terbalik. Otak kemudian menafsirkan informasi ini dan membaliknya. Ini terjadi karena kornea kita melengkung dan cahaya berbelok saat menembusnya. Ukuran matamu sama dengan permen karet bulat yang biasa kamu beli di warung. Ukuran lensa mata sama dengan permen M&M, matamu juga berisi protein. Mata manusia dapat membedakan 10 juta warna. Semuanya merupakan kombinasi 3 warna dasar, merah, hijau, dan biru. Dari 10 juta warna itu, manusia melihat lebih banyak rona warna hijau daripada warna lainnya. Pemindai iris jauh lebih personal daripada sidik jari. Coba saja bandingkan, sidik jari punya 40 fitur unik dan iris punya 256. Itu sebabnya pemeriksaan keamanan saat ini dan masa depan menggunakan pemindai iris. Jika kamu menyusun bulu mata yang gugur selama hidupmu dalam satu garis, panjangnya akan mencapai 30 meter. Itu berbeda pada setiap orang, tapi rata-rata bulu mata akan gugur 1-5 helai per hari. Bulu mata dapat bertahan selama 5 bulan. Makhluk hidup pertama yang punya mata adalah organisme bersel satu yang hidup sekitar 550 juta tahun lalu. Saya belum lahir saat itu. Tapi, matanya tidak seperti mata kita, melainkan hanya berupa potongan kecil protein fotoreseptor. Matamu sering tampak merah di foto, penyebabnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah di belakang mata diterangi cahaya kamera saat dipantulkan, maka terjadilah mata merah pada foto. Ukuran dan bentuk mata memengaruhi penglihatan. Orang dengan mata lebih besar seringnya mengalami rabun jauh, dan mereka dengan mata lebih kecil rata-rata mengalami rabun dekat. Penyebabnya ada pada perbedaan cara mata memantulkan cahaya. Kornea hiu hampir 100% sama dengan manusia. Ini memungkinkan para ilmuwan menggunakan protein kornea hiu untuk menciptakan biomaterial guna membuat kornea pengganti bagi manusia di masa depan. Apa tidak amis? Matamu bisa terbakar matahari. Gejalanya hampir sama seperti kulit yang terbakar matahari ditambah penglihatan yang kabur. Kamu tidak bisa menggunakan tabir surya pada mata? Ouch! Pakailah selalu kacamata anti-UV. Semua orang, bahkan orang dengan penglihatan sempurna, punya titik buta. Titik ini terletak di tempat bertemunya saraf optik dengan retina. Kamu tak akan menyadarinya kecuali kamu melakukan eksperimen. Otakmu mengisi kekosongan itu. 10.000 tahun yang lalu, manusia hanya punya satu warna mata, coklat. Mata biru pertama terjadi akibat mutasi genetika. Jika matamu biru, itu adalah warisan nenek moyangmu. Kamu punya nenek moyang yang sama dengan 10% populasi dunia. Warna mata yang paling umum tetaplah coklat. Otot mata adalah otot tercepat. Otot ini memungkinkan matamu bergerak dengan kecepatan 500 derajat per detik. Otot ini juga bisa berfokus pada 50 objek berbeda dalam 1 detik. Mata membuat banyak gerakan otomatis. Itu sebabnya kamu bisa melihat sesuatu di sudut mata tanpa harus melihat ke arahnya. Kamu berkedip sekitar 15-20 kali dalam semenit. 20.000 sampai 30.000 kali sehari dan setidaknya 7 juta kali selama setahun. Setiap kedipan hanya berlangsung sesaat, namun jika menjumlahkan semuanya, angkanya mencapai 1,5 jam per hari. Kamu berkedip lebih banyak saat berbicara dan lebih sedikit saat membaca buku atau menatap layar komputer. Itu sebabnya matamu lebih cepat lelah. Berkedip membantu mata tetap bersih dan sehat. Resolusi mata manusia adalah 576 megapiksel. Tapi sebelum membuang kameramu yang tidak sebagus itu, dengarkan saya dulu. Mata hanya punya sebagian besar reseptor warna di titik kecil di tengah-tengahnya. Kamu harus menggerakkannya untuk mendapatkan gambar yang utuh.
Kamu tidak pernah bersin dengan mata terbuka. Bersin dengan mata terbuka mungkin saja terjadi, tapi sebagian besar orang memiliki refleks otomatis untuk menutup kelopak mata saat akan bersin. Orang dewasa dengan penglihatan normal dapat mendeteksi cahaya lilin dari kejauhan 2,7 km. Jarak ini mungkin bisa lebih jauh jika permukaan bumi rata dan tidak ada sumber cahaya lain serta penghalang alami. Bayi yang baru lahir tidak bisa melihat warna. Dan meski bayi menangis, mereka tidak mengeluarkan air mata. Saluran air mata mulai berfungsi saat bayi berumur 4 hingga 13 minggu. Tapi, ya, mereka memang menangis sejak lahir. Bayi juga belum bisa melihat dengan jelas. Di dalam rahim, mata mereka disiapkan untuk membedakan bentuk, warna, dan cahaya. Tapi begitu lahir, bayi hanya bisa berfokus pada sesuatu yang sangat dekat dengannya, seperti wajah orang tua saat menggendongnya. Butuh waktu untuk belajar fokus, menggerakkan mata, dan menafsirkan informasi visual dari mata ke otak. 20/20 tidak ada hubungannya dengan penglihatan sempurna. Itu hanya berarti penglihatanmu sebaik orang lain dari jarak 20 kaki atau 6 meter. Orang dengan mata tajam memiliki penglihatan 20/10. Itu berarti mereka bisa melihat suatu benda yang berjarak 6 meter, sementara rata-rata orang hanya dapat melihatnya dari jarak 10 kaki atau 3 meter. Ada cairan seperti gel di dalam mata yang merupakan 80% bagian dari mata dan mengapung di antara lensa dan retina. Ini membantu mata tetap pada bentuknya dan melindungi retina. Saat kamu masih muda, cairan ini setebal jeli. Semakin kamu tua, cairan ini pun menjadi semakin cair. Alis dan bulu mata memiliki fungsi perlindungan yang penting. Alis menghentikan keringat dan cairan lainnya masuk ke mata. Bulu mata mencegah masuknya air, debu, pasir, dan partikel lain di udara. Tapi apa kamu tahu, bulu mata panjang unta membantunya bertahan di gurun? Tidak, mereka tidak mengedipkan mata pada wisatawan untuk meminta air. Bulu mata yang panjang itu mencegah pasir masuk ke matanya. Kini, mari membahas hewan. Mereka juga punya mata yang keren. Burung unta punya mata sebesar bola biliar. Setiap matanya juga lebih besar daripada otaknya. Mereka adalah hewan pemilik mata terbesar di antara semua hewan darat. Mata besar dan otak kecil mungkin adalah penyebab burung unta lari berputar-putar saat melihat predator. Taktik yang buruk ya. Cumi-cumi kolosal punya mata terbesar di dunia. Ukuran tiap bola matanya sebesar bola kaki. Tujuan hamster berkedip sama dengan manusia, menghindari debu dan partikel yang tidak diinginkan. Tapi mereka hanya mengedipkan sebelah mata dan tetap melihat sekelilingnya untuk berjaga-jaga. Tokek dapat melihat warna 350 kali lebih baik daripada manusia. Mereka bahkan bisa melihat warna di malam hari dan sinar ultraviolet serta cahaya hijau. Karena tidak punya kelopak mata dan tidak bisa berkedip, mereka menjilati matanya agar tetap bersih dan lembab. Panjang juga lidahnya. Mata bunglon keren dan unik. Hewan ini memiliki penglihatan 360 derajat. Mata mereka juga bisa berfungsi secara terpisah. Itu berarti mereka bisa mengubah penglihatan binokular menjadi monokular. Misalnya saat berburu. Banyak serangga termasuk lebah, capung, dan tawon punya 5 mata. 2 di samping dan 3 lainnya membentuk segitiga di atas kepalanya. Mereka menggunakan mata tambahan ini untuk mendeteksi cahaya dan melihat ancaman yang datang. Beberapa ikan juga punya lebih dari 2 mata. Dengan 4 mata, anableed atau ikan bermata 4 bisa melihat di atas dan di bawah air sekaligus. Ubur-ubur kotak bahkan lebih banyak lagi, hewan ini punya 24 mata. Mata-mata itu membantunya bergerak di bawah air tanpa tersandung. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.